Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majlis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. Ini masih terkait tentang ilmu ya. Masih terkait tentang ilmu. Sebagai motivasi untuk kita semuanya, terutama para santri baru dan kita semuanya butuh motivasi terkait tentang bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dulu disampaikan pertama bahwasanya ilmu itu kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Barang siapa ingin sukses urusan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses urusan akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses keduanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Ya. Ya, kemudian berikutnya tentang tanda orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa? Diringankan, dimudahkan, dan dipahamkan untuk mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu. Nah, adapun sekarang, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita berdoa tadi habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqab. Nabi setiap subuh ya membaca doa ini 10 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqab. Yang artinya apa? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang Nabi minta adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti apa? Berarti dari sini ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sekalipun ilmu agama. Ya, jadi baik ilmu agama ataupun dunia, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Tapi yang Nabi minta adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, hanya yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Warizqan thayyiban, dan Nabi minta apa? Rizki yang halal lagi baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah. Tapi yang pertama kali Nabi minta adalah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa Hanif? Ilmu yang. Nah, sekarang apa itu ilmu yang bermanfaat? Tahu nggak ilmu yang bermanfaat? Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang dia takut kepada Allah, dialah atau merekalah para
para ulama atau orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Azizun Ghafur. Maha perkasa lagi maha pengampun. Maka ilmu yang bermanfaat yang pertama dalam surat Fatir apa? Ilmu yang menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Paham? Ya, ini baru dikatakan ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ilmu yang tidak menjadikan dia takut kepada Allah, sekalipun ilmu agama, paham? Dia belajar ilmu agama, doktor, profesor, makan harta korupsi, makan harta riba, makan harta haram. Ilmunya bermanfaat enggak? Tidak. Paham? Tidak bermanfaat. Kenapa? Ilmu yang dia dapatkan tidak menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu poin pertama tadi, ilmu yang bermanfaat adalah yang pertama apa tadi? Ilmu yang menjadikan seseorang semakin takut kepada Allah. Bukan malah semakin berani. Semakin berilmu malah semakin membodohi orang lain. Semakin berilmu malah semakin memperdaya, menipu orang lain. Tidak. Tapi semakin berilmu, maka semakin dia takut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika ayat ini turun, beliau pun menafsirkan. Apa tafsiran beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud? Laisal ilmu an kathratil hadis awir riwayah. Bukanlah ilmu itu tentang banyaknya hafalan hadis. Bukanlah ilmu tentang banyaknya hafalan riwayat, hafalan Quran. Bukan menjadi jaminan ilmu. Ya memang dia hafal Quran. Ya memang dia hafal hadis. Dia berilmu agama. Dia profesor, doktor. Tapi apa? Walakinnal ilm an kathratil khasyah. Akan tapi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah apa? Ilmu yang menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Semakin menjadikan dia takut kepada Allah. Yang kedua apa? Ilmu yang diamalkan. Paham? Yang kedua, ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah ini bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah ilmu yang diamalkan. Kamu dapat ilmu, ya, misalkan tidur baca doa bismikallahumma amutu wahya. Kemudian kamu amalkan kalau mau tidur bismikallahumma amutu wahya. Berarti apa? Kamu mengamalkan ilmu, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kamu tahu bahwasanya apa? Salat qobliyah subuh pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kemudian apa? Kamu qobliyah subuh istiqomah. Berarti apa? Kamu mengamalkan itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Paham? Itu namanya ilmu bermanfaat. Maka yang kedua adalah apa? Senantiasa mengamalkan ilmu. Maka apa? Itu tanda ilmu bermanfaat untuk diri kita. Paham? Ya. Kemudian yang ketiga, mengajak orang lain kepada apa yang kita tahu dari ilmunya. Atau apa? Mendakwakan ilmu. Kamu tahu, qobliyah subuh itu misalkan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kamu ngajak, ayo sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan Nah, ketika kamu ngajak, itu namanya kamu memberikan manfaat dari ilmu yang telah kamu ketahui. Paham? Kamu mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada Allah dengan dasar ilmu yang telah kamu dapatkan, itu namanya juga ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi bermanfaat, ditularkan kemanfaatannya kepada orang lain. Maka itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Paham ya? Maka minimal ilmu dikatakan bermanfaat. Yang pertama tadi apa? Ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang senantiasa diamalkan. Kemudian yang ketiga apa?
ilmu yang senantiasa kita dakwahkan, mengajak orang lain kepada apa yang telah kita mengetahui ilmunya. Paham ya? Maka ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita senantiasa dikaruniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.